Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke materi metode harga pokok proses, pembahasan contoh soal. Cuma sekarang soalnya itu 2 departemen. Jadi sebenarnya perbedaan antara 1 dan 2 departemen ini tergantung dari tingkat proses produksinya. Semakin besar proses produksi, maka departemen yang dibutuhkan pun akan semakin banyak. Jadi kalau pengerjaannya sederhana, itu 1 departemen saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya proses produksinya besar, maka membutuhkan beberapa departemen. PT sukses terus memproduksi barang melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan data biaya untuk bulan Mei 2015 adalah sebagai berikut. Di Departemen A ini, ada yang dimasukkan dalam prosesnya 1000 unit. Yang sudah selesai 900 unit, yang masih dalam proses 100 unit. Di Departemen B ini berarti kan yang 900 unit ini masuk dari Departemen A ke Departemen B. Dari 900 unit yang masuk ke Departemen B, itu ada 600 unit yang sudah selesai dan ditransfer ke gudang, dan 300 unit yang masih proses akhir. Sekarang masing-masing biayanya. Untuk biaya bahan baku di Departemen A, karena Departemen A ini proses bahan baku, maka khusus di Departemen A saja yang akan mengolah bahan baku, sedangkan di Departemen B ini kelanjutan dari produksi di Departemen A. Biaya bahan baku ada 3.000, tenaga kerja 6.370, di Departemen B 7.920. Overhead pabrik ini ada 8.775 dan di Departemen B 13.800. Dengan masing-masing tingkat penyelesaian proses akhir di biaya bahan baku 100% sudah selesai. Tenaga kerjanya untuk di Departemen A 80, di Departemen B 20, di overhead pabrik 75, di Departemen B ini 25%. Diminta adalah buatlah laporan biaya produksi di Departemen A dan Departemen B, kemudian buatlah jurnalnya. Kita hitung terlebih dahulu unit ekuivalensi di Departemen A. Untuk biaya bahan baku tadi di soalnya ada 900 unit yang sudah selesai. 900 unit plus tingkat penyelesaiannya itu 100% dikali 100 unit yang belum selesai, jadi 1000 unit. Untuk tenaga kerja dari 900 unit yang sudah selesai plus 100 unit yang belum selesai dengan tingkat penyelesaiannya 80%, didapatlah 980 unit. Untuk overhead pabrik, 900 unit yang sudah selesai plus 100 unit yang belum selesai dengan tingkat penyelesaiannya 75%, jadi 975 unit. Unit ekuivalensi ini kita masukkan ke dalam tabel untuk menghitung harga pokok per unit. Biaya bahan baku tadi di Departemen A itu biayanya 3.000, untuk tenaga kerja 6.370 dan overhead pabrik 8.775 kita masukkan ke sini. Dengan unit ekuivalensi masing-masing juga kita masukkan. Kita hitung biaya produksi persatuannya dengan membagi total biaya dibagi unit ekuivalensi. Didapatlah totalnya 18,5. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B adalah tadi 900 unit yang sudah selesai dikali dengan berapa tadi yang sudah biaya produksi per unitnya, totalnya 18,5. Berarti 900 dikali 18,5 didapat 16.650. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir 100% dikali 100 unit yang belum selesai dikali biaya produksi persatuannya itu ada 3, kemudian tenaga kerja tingkat penyelesaiannya itu 80% dikali 100 unit yang belum selesai dikali dengan biaya produksi persatuannya itu 6,5. Untuk overhead pabrik juga sama, ada 75% tingkat penyelesaian dikali 100 unit yang belum selesai dikali biaya produksi persatuannya 9. Totalnya 1.495, sehingga jumlah biaya produksi di Departemen A itu 18.145. Kita masukkan ke dalam laporan biaya produksi di Departemen A. Data produksinya, ada yang dimasukkan dalam prosesnya itu totalnya 1000 unit. Dari 1000 unit ini, 900 yang sudah selesai dan ditransfer ke Departemen B, ada 900, dan produk dalam proses akhir itu masih 100, sehingga totalnya 1000 unit. Kemudian biaya produk yang dibebankan di Departemen A-nya, tadi sudah kita hitung. Total biayanya 3.000 untuk biaya bahan baku, tenaga kerja 6.370, overhead pabrik 8.775. Dengan masing-masing biaya per unitnya tadi sudah kita cari, sudah kita hitung, itu ada
untuk bahan baku 3, untuk tenaga kerja 6,5, dan overhead pabrik 9. Didapatlah 18,5 total biaya per unitnya. Perhitungan biayanya untuk harga pokok produk jadi 900 unit yang sudah selesai dikali total biaya produksi persatuannya 18,5, 16.650, dan untuk masing-masing harga pokok persediaan dalam proses akhirnya itu masing-masing untuk bahan baku 300, untuk biaya tenaga kerja 520, dan overhead pabrik 675, sehingga totalnya 1.495 untuk harga pokok persediaan dalam proses akhir, dan jumlah biaya produksi Departemen A itu 18.145. Kemudian kita lanjut ke Departemen B, karena Departemen B ini merupakan lanjutan dari proses Departemen A, dan yang diproses itu bukan mulai dari bahan baku tapi lanjutan, sehingga tidak ada lagi biaya bahan baku yang ada di Departemen B. Yang kita hitung berarti sisanya tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik. Unit ekuivalensi di Departemen B untuk tenaga kerjanya itu tadi di soalnya ada 600 unit yang sudah selesai. Berarti 600 unit plus 300 unit yang belum selesai dikalikan tadi tingkat penyelesaiannya untuk tenaga kerja 20%. Sedangkan untuk tenaga kerja 600 unit yang sudah selesai ditambah 300 unit yang belum selesai dikali penyelesaiannya itu 25%. Didapatlah 675 unit. Kita masukkan ke perhitungan harga pokok per unitnya. Biaya tenaga kerja tadi di soalnya ada 7.920, untuk overhead pabrik 13.800. Kita masukkan masing-masing unit ekuivalensinya. Didapatlah biaya produksi per unit 7.920 dibagi 660, untuk overhead pabrik 13.800 dibagi 675. Didapatlah 20 per unit. Totalnya itu adalah 32 per unit. Sekarang kita masukkan perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses di Departemen B. Kita hitung dulu harga pokok produk dari Departemen A. Nah, ini kalau untuk dua departemen, di Departemen B ini tetap kita akan hitung kembali harga pokok produk dari Departemen A. Tapi yang kita masukkan hanya total biaya produksinya saja, bukan total data produksinya. Sekarang yang sudah selesai di Departemen B itu adalah 600 unit. Kita kalikan dengan biaya produksi per unitnya yang ada di Departemen A. Tadi di Departemen A itu totalnya ada 18,5. Kemudian di Departemen B 600 unitnya dikali 32. Ini yang sudah kita hitung di Departemen B. 32 sehingga didapatlah 11.100 tambah 19.200, totalnya 30.300, atau didapat dari 600 dikali 50,5. 50,5 ini dari total biaya produksi per unit di Departemen A dengan biaya produksi per unit di Departemen B. Kita hitung harga pokok persediaan produk dalam proses akhirnya. Yang belum selesai itu kan ada 300. Kita kalikan dengan total biaya produksi per unit di Departemen A 18,5, dan kita masing-masing masukkan untuk biaya di Departemen B. Tadi tingkat penyelesaiannya di soal itu ada 20% untuk tenaga kerja dikali 300 unit yang belum selesai dikali biaya per unitnya tadi 12. Kemudian untuk overhead pabrik juga sama, tingkat penyelesaian 25% dikali 300 unit yang belum selesai dikali tadi biaya produksi per unitnya ada 20. Sehingga total biaya produksinya itu ada 7.770 untuk yang masih dalam proses. Kita tambah dengan yang sudah jadi 30.300, didapatlah jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B 38.070. Kita masukkan ke laporan biaya produksi. Tadi data produksinya diterima dari Departemen A 900 unit, 600 yang sudah selesai, dan 300 unit yang masih belum selesai. Kemudian kita masukkan biaya kumulatifnya, jumlah biayanya. Di Departemen A tadi totalnya itu 16.650, ini disesuaikan dengan di Departemen A 16.650. Kemudian tenaga kerja 7.920 dan 13.800. 16.650 ini didapat dari hasil yang sudah selesai 900 unit dikali 18,5, 16.650.
Termasuk biaya per unitnya juga kita gunakan yang di departemen A. Tenaga kerjanya tadi 7.920 dan overhead pabriknya 13.800. Ini dari yang departemen B. Sehingga jumlah kumulatifnya 38.370. Untuk biaya per unitnya 50,5 dapat dari 18,5 departemen A, 12 dan 20-nya dari departemen B. Perhitungan biayanya untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudangnya tadi sudah kita hitung 30.300. Untuk yang proses masih dalam prosesnya 7.770, sehingga jumlah biaya produksi kumulatifnya itu 38.070. Kemudian soal yang kedua adalah membuat jurnal. Masing-masing departemen itu dibuatkan jurnalnya. Sekarang kita hitung dulu di departemen A jurnalnya. Pertama, mencatat biaya produksi di departemen A. Total biaya yang ada di departemen A itu untuk bahan baku 3.000 dengan kreditnya persediaan bahan baku, kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerjanya, total biayanya 6.370 dengan kreditnya gaji dan upah. Kemudian biaya overhead pabrik, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen A 8.755 dengan kreditnya BOP yang dibebankan. Kemudian selanjutnya untuk mencatat harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B. Tadi sudah kita hitung berapa banyak harga pokok produknya yang sudah selesai di departemen A dan ditransfer ke departemen B. Totalnya 16.650. Ini didapat dari 900 unit yang sudah selesai dikali 18,5 total biaya produksi per unitnya. Untuk biaya bahan baku departemen A berarti 900 unit dikali dengan biaya produksi per unitnya itu ada 3. Untuk biaya tenaga kerjanya 900 unit dikali 6,5 dan biaya overhead pabriknya 900 unit dikali 9. Sehingga nanti kalau dijumlahkan akan sama dengan 16.650. Kemudian untuk persediaan produk dalam proses, itu debitnya persediaan produk dalam proses departemen A. Tadi sudah kita hitung totalnya itu ada 1.495. Kita masukkan 1.495 di debit. Kreditnya itu barang dalam proses biaya bahan baku departemen A sebanyak 300. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 520 dan overhead pabriknya 675. Itu jurnal di departemen A. Kemudian masuk ke jurnal di departemen B. Itu pertama adalah mencatat penerimaan produk dari departemen A. Tadi dari departemen A ini menerima 16.650 harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B. Ini kita jurnal lagi 16.650. Tadi ada 2.700, ada kreditnya di tenaga kerja 5.850 dan overhead pabrik 8.100. Kemudian untuk mencatat biaya produksi departemen B tadi di soalnya untuk total biaya produksi di departemen B itu ada 7.920. Barang dalam prosesnya biaya tenaga kerja departemen B 7.920 dengan kreditnya gaji dan upah. Debit barang dalam proses BOP-nya itu 13.800 dengan kreditnya BOP yang dibebankan 13.800. Untuk mencatat harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, ini juga tadi sudah kita hitung, ada 30.300 totalnya, masing-masing bahan bakunya 11.100 sesuai di perhitungan yang sudah tadi kita hitung. 30.300 di mana bahan bakunya itu 11.100 dari departemen A dan dari departemen B 7.200 untuk tenaga kerja dan overhead pabrik 12.000. Kemudian untuk harga pokok produk yang masih dalam proses itu ada 7.700. Kita masukkan sesuai yang sudah kita tadi hitung 7.770. Di mana masing-masing dari departemen A yang sudah diterima tadi 5.550 kita hitung sebagai bahan baku departemen B. Kemudian tenaga kerja departemen B-nya 720 dan overhead pabrik departemen B-nya 1.500. Demikian materi mengenai metode harga pokok proses dan juga contoh soalnya.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.